Pernah nggak sih ngerasa capek banget padahal tidurnya cukup? Atau mungkin tiba-tiba cemas tanpa tahu sebabnya apa? Nah, perasaan-perasaan kayak gini sering banget kita anggap remeh. Padahal bisa jadi itu sinyal dari kesehatan mental kita loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal kesehatan mental. Bukan cuma sekedar bebas dari penyakit, tapi sebagai kunci buat hidup yang benar-benar berkualitas dan bahagia. Ini nih, pertanyaan pentingnya. Sering banget kan kita jawab, baik-baik aja kalau ditanya kabar. Tapi apakah baik-baik aja itu udah cukup? Jawabannya, ternyata nggak selalu. Ada beda yang besar banget loh antara sekedar bertahan dengan benar-benar sejahtera. Yuk kita cari tahu bareng-bareng bedanya di mana. Oke, untuk bisa ngerti konsep sehat mental seutuhnya, kita perlu lihat dulu nih gimana cara pandang manusia soal ini berubah dari waktu ke waktu. Percaya atau enggak, hal yang sekarang kita sebut gangguan mental zaman dulu, wah, pandangannya beda banget. Dulu banget, di zaman prasejarah, kalau ada yang aneh sedikit sama mentalnya, langsung dikaitin sama hal-hal mistis atau kekuatan gaib. Tapi seiring waktu, ada tokoh-tokoh keren kayak Hippocrates yang mulai sadar, ternyata ada loh hubungannya antara fisik dan mental. Sampai akhirnya sekarang, di era modern, kita bisa mempelajari kesehatan mental secara ilmiah dan menyeluruh. Jadi, apa sih sehat mental itu? Menurut WHO, ini bukan berarti kita harus happy terus 24/7 ya. Sehat mental itu kondisi di mana kita sadar sama kemampuan kita, bisa menghadapi stres sehari-hari yang wajar, tetap produktif, dan bahkan bisa kasih kontribusi buat lingkungan sekitar. Intinya, gimana kita bisa tetap berfungsi dengan baik di tengah naik turunnya kehidupan. Terus, apa aja sih yang jadi fondasi atau penopang dari kesehatan mental yang baik? Ternyata ada 3 pilar utama yang jadi dasarnya. Yuk kita bedah satu-satu. Menurut seorang pemikir bernama Schneiders, pilar pertama itu soal pemahaman diri. Artinya kita kenal dan terima diri kita apa adanya, plus minusnya. Pilar kedua itu soal hubungan kita sama lingkungan. Gimana interaksi kita sama keluarga, teman, dan dunia di sekitar kita. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, yaitu dimensi spiritual. Gimana kita menemukan makna dan tujuan hidup. Nah, prinsip-prinsip tadi itu bukan cuma teori di atas kertas. Dalam kehidupan nyata, ini kelihatan dari kemampuan kita buat sadar diri, ngontrol pikiran dan emosi, punya hubungan yang sehat sama orang lain, dan merasa puas sama apa yang kita kerjakan. Semuanya ini nyambung satu sama lain dan ngebentuk fondasi mental yang kuat. Tapi ya namanya juga hidup kan, nggak mungkin lurus-lurus saja. Setiap dari kita pasti pernah dan akan menghadapi tantangan. Entah itu stres ringan sehari-hari, atau bahkan gangguan mental yang lebih serius. Penting banget buat kita kenal dan paham tantangan ini, biar bisa menanganinya dengan benar. Ada beberapa gangguan mental yang mungkin udah sering kita dengar, misalnya depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia. Penting buat diingat, depresi itu bukan cuma sedih biasa, tapi rasa hampa yang dalam dan lama. Gangguan kecemasan bikin penderitanya cemas berlebihan sampai susah dikontrol. Dan skizofrenia bisa mengubah cara seseorang melihat realitas. Ini semua adalah kondisi medis nyata yang butuh bantuan profesional ya. Oke, selain gangguan tadi, ada satu hal yang pasti kita semua pernah alamin, stres. Entah itu karena kerjaan numpuk, masalah pribadi, atau bahkan macet di jalan. Stres itu sebenarnya reaksi alami tubuh kita loh saat menghadapi tekanan. Anggap aja kayak alarm kebakaran internal di tubuh kita yang nyala pas ada bahaya. Tapi jangan salah, stres itu nggak selamanya musuh loh. Kalau dosisnya pas, stres justru bisa jadi bahan bakar yang memotivasi kita buat jadi lebih baik dan mencapai target kita. Kuncinya ada di cara kita mengelolanya. Lalu gimana dong caranya ngelola stres dan tantangan mental lainnya? Ada banyak banget cara yang bisa kita lakuin, baik buat diri sendiri maupun buat orang di sekitar kita. Yuk kita intip beberapa caranya. Kalau untuk gangguan mental yang sudah terdiagnosis, ada beberapa jalur profesional, misalnya psikoterapi atau sering disebut terapi bicara. Salah satu contohnya CBT, di mana kita belajar ngenalin dan ngubah pola pikir negatif. Ada juga farmakoterapi atau obat-obatan yang pastinya harus di bawah pengawasan dokter ahli. Terapi kelompok juga bisa sangat membantu karena kita bisa dapat dukungan dari orang-orang yang ngalamin hal serupa. Terus, gimana sama stres sehari-hari yang sering kita hadapi? Tenang, kita punya banyak alat di kotak perkakas kita. Mulai dari coba kenali pemicu stresnya apa, latihan relaksasi kayak meditasi atau tarik napas dalam, sampai hal-hal simpel kayak jaga pola makan dan olahraga rutin. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa loh.
Ngomongin soal tantangan kesehatan mental, ada satu kelompok yang perlu perhatian ekstra dari kita semua, yaitu remaja. Dan di Indonesia, angkanya jujur aja cukup bikin kita semua harus waspada. Bayangin, 19 juta. Itu bukan sekedar statistik, itu adalah jumlah penduduk kita di atas usia 15 tahun yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental emosional. Mayoritas dari mereka adalah remaja yang lagi ada di fase krusial pencarian jati diri, masa-masa yang penuh gejolak di mana dukungan kita sangat-sangat mereka butuhkan. Nah, inilah kenapa deteksi dini itu jadi kunci. Peran orang tua, guru, bahkan teman-teman itu krusial banget buat peka sama perubahan perilaku. Misalnya, anak yang tadinya ceria kok tiba-tiba jadi murung dan suka menyendiri. Semakin cepat kita sadar dan bertindak, semakin besar peluang mereka untuk pulih dan tumbuh jadi pribadi yang tangguh di masa depan. Wah, kita udah ngobrolin banyak banget hari ini. Dari definisi kesehatan mental, 3 pilarnya, sampai berbagai tantangan dan cara ngatasinnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Penting banget buat kita ingat, kesehatan mental itu sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Anggap aja seperti merawat taman. Ada saatnya bunga-bunga mekar indah, ada juga saatnya rumput liar muncul dan perlu kita bersihkan. Ini proses yang terus-menerus, dan setiap usaha kecil yang kita lakukan buat merawat taman kita, itu sangat berarti. Sebelum kita tutup, saya mau ajak Anda semua buat merenung sebentar. Coba pikirin, apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk merawat kesehatan mental Anda? Mungkin sesimpel nelpon teman lama, jalan-jalan santai, atau cuma duduk diam dan tarik nafas dalam-dalam. Ingat, langkah terkecil sekalipun bisa membawa perubahan yang besar.